Sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Provinsi Lampung. Provinsi ini memiliki dua kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta 13 kabupaten di dalamnya. Hiruk-pikuk kegiatan provinsi ini tidak dapat menutupi bahwa suplai air baku dan irigasinya mengalami krisis. Dibutuhkan tambahan suplai air baku sebesar 2.482 liter per detik
untuk kebutuhan Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Beranti. Sampai dengan saat ini, intensitas tanam yang dihasilkan masih 37% dari kebutuhan pada kategori padi dan palawija. Dengan demikian, dibutuhkan tambahan suplai air irigasi untuk daerah irigasi sekampung seluas 55.573 hektar dan daerah irigasi Rumbia seluas 17.334 hektar. Wilayah Sungai Sekampung memiliki kebutuhan total air baku dan irigasi sebesar 147,1 meter kubik per detik. Ironisnya, dari kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi sebesar 81,55 meter kubik per detik. Padahal wilayah sungai tersebut memiliki potensi ketersediaan air mencapai 450,73 meter kubik per detik. Dari permasalahan yang dialami tersebut, check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. setinggi 23 meter. Belum lagi gejolak sosial yang harus dihadapi di lapangan. Bendungan Wais Sekampung adalah bendungan yang terintegrasi dengan Bendungan Batu Tegi di bagian hulu dan Bendungan Marga 3 di bagian hilir. Pada paket pekerjaan ini, PT PP Persero Tbk mengerjakan pekerjaan jalan akses, pekerjaan area fasilitas, pekerjaan galian lereng dan galian struktur, pekerjaan penanganan lereng, pekerjaan spillway. Sedangkan Waskita Adi KSO mengerjakan pekerjaan terowongan pengelak, pekerjaan tubuh bendungan, pekerjaan intake tower. Proyek Bendungan Wais Sekampung ini terdiri dari beberapa paket yang dikerjakan oleh BUMN yang bonafit. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini, mulai dari lahan, akses, tahapan pekerjaan yang harus terintegrasi dengan paket-paket yang lain, serta banyak hal-hal yang harus diselesaikan dan dikoordinasikan agar penyelesaian proyek ini bisa selesai dengan tepat waktu. Jalan akses kita awalnya aspal, tapi kita selaku penanggung jawab teknis pekerjaan ini menilai banyak sekali potensi yang akan timbul akibat mobilisasi material untuk timbunan tubuh bendungan. Jadi kita mengusulkan kepada owner pekerjaan untuk membuat perkerasan ini menjadi rigid. Sekarang pekerjaan kita sudah disetujui oleh owner menggunakan perkerasan rigid dengan justifikasi teknis yang kuat. Tidak mudah melakukan pekerjaan ini, mulai dari blokade-blokade yang dilakukan oleh masyarakat,
kemudian demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat yang ditunggangi oleh LSM, sampai dengan ancaman ke personil-personil kami. Namun setelah pekerjaan itu selesai 100% dan bagus, jalan itu mulus, warga pun ikut merayakannya. Waktu pertama kali Pak, dampaknya terasa bagi masyarakat Bumi Ratu itu pertama kali lahan yang sudah ditanami sudah hampir panen gitu Pak. Itu kendala pertama. Kendala kedua, waktu ini musim waktu nanam padi itu kubangan air ini masih belum dibikin saluran air, jadi susah buang airnya. Alhamdulillah Pak, semenjak ada bendungan ini, yang tadinya alat transportasi yang masuk ke sini itu sulit Pak. Waktu panen, yang kendalanya waktu panen itu kalau belum dibikin jalan-jalan ini sulit. Jalan-jalan banyak kubangan air, kalau mobil itu bawa panenan ke rumah suka macet Pak. Tapi kalau sekarang alhamdulillah semenjak dibangunnya bendungan ini, walaupun belum jadi, tapi jalan sudah bagus alhamdulillah. Tantangan selanjutnya adalah mobilisasi alat, personil, dan material dari sisi Bumi Ratu ke Banjarjo ataupun sebaliknya. Semula, jalan akses dipisahkan oleh Sungai Wais Kampung. Perlu 2 jam untuk mobilisasi melalui jalan kabupaten terdekat. Jalan akses utama berada di sebelah kanan bendungan, Pekon Bumi Ratu. Kondisinya cukup kondusif. Sementara dari Pekon Banjarjo atau sisi kiri bendungan kurang kondusif karena banyak masalah sosial saat mobilisasi tersebut. Shortcut yang dipilih adalah membuat jembatan sementara menggunakan corrugated steel pipe atau CSP yang ditimbun dengan batuan hasil galian pekerjaan jalan akses. Pak Arif monitor. Pak Arif monitor. Silakan Pak Gustinus. Laporan Pak, akses jembatan CSP kita limpas karena tertutup batang-batang kayu dan. Baik Pak, terima kasih infonya. Tolong segera ditanganin. Siap Pak. Setelah semua akses jalan terbuka, tantangan selanjutnya adalah memotong bukit batuan metamorfis kuarsit yang diperkirakan terbentuk pada zaman Paleozoikum lebih kurang 250 sampai 500 juta tahun yang lalu di lereng sisi Banjarjo setinggi 120 meter dengan alat-alat mekanis dan peledakan. Total alat yang digunakan adalah 56 unit dump truck, 16 unit ekskavator bucket, 3 unit ekskavator hydraulic breaker, dan 4 unit ekskavator vibro river. Pekerjaan lereng setinggi ini memerlukan kajian lebih. Kita melakukan investigasi tambahan, geolistrik, serta kerjasama dengan instansi-instansi termasuk ITB dan Komisi Keamanan Bendungan. Slope design sebesar 1:0,7 kami rubah menjadi 1:1 dengan perkuatan soil nailing di beberapa titik yang secara geologi memang tidak menguntungkan. Untuk mengatasi erosi dan aliran air permukaan, kita melakukan proteksi lereng berupa shotcrete dan green matrix vegetation. Dan ini kita lihat rapi sebenarnya pelaksanaannya, untuk mengatasi longsoran tebing bisa dengan penanaman pohon, tidak harus dengan beton ya. Jadi saya kira ini metodologi yang bagus. Pekerjaan galian air blasting dilakukan hampir 24 jam dengan 2 shift pekerjaan. Hal ini untuk mempertimbangkan overlap sequence pekerjaan spillway yang harus selesai pada bulan September 2020. Pekerjaan blasting ini agak berbahaya karena lokasi blasting dekat dengan struktur pekerjaan spillway yang sedang dikerjakan. Untuk itu, blasting menggunakan detonator non-L dengan delay, sehingga rambatan gelombang lebih kecil dan pengaruhnya kecil terhadap beton umur muda. Salah satunya tadi ada ledakan blasting, itu sekali blasting bisa menghasilkan 4.000 meter kubik. Kosnya agak sedikit tambah, tapi di tempat lain bisa efisienkan. Batunya di sini bisa dipakai untuk urukan inti bendung. Pelimpah merupakan bangunan utama dari bendungan.
Dengan kata lain, pekerjaan ini sangat vital. Bangunan pelimpah ini memiliki tipe kombinasi pelimpah bebas dan berpintu dengan panjang total 360 meter. 99.000 meter kubik beton adalah harga minimal harus dihabiskan untuk membangun pelimpah ini. Pekerjaan spillway ini mayoritas dilakukan pada ketinggian. Banyak sekali yang harus dilakukan seperti mengingatkan seluruh personil setiap TBM, mengecekkan kondisi perancah, peralatan, selalu memastikan pemakaian APD yang sesuai, sampai dengan pengeluaran SWA jika terjadi ketidaksesuaian yang berpotensi bahaya. Dalam pengecoran pier, kondisi kesehatan, stamina, dan sip pekerja pun harus sangat diperhatikan, mengingat beberapa pengecoran membutuhkan waktu sampai dengan 16 jam non-stop. Pengecoran segmen pier paling ekstrim dilaksanakan hingga 1000 meter kubik beton dengan ketinggian pengecoran sebesar 2 meter. Dengan durasi pekerjaan yang cukup panjang ini, dibutuhkan konsentrasi dan koordinasi seluruh personil agar kualitas beton tetap terjaga. Tanggal 9 April 2020, kita melakukan topping off pekerjaan Pier 1. Hal ini berarti kita sudah siap memasang jembatan PCI girder sepanjang 32,6 meter yang membentang antara Pier 1 dengan dinding LP2. Pekerjaan lifting atau pekerjaan pengangkatan merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai tingkat resiko tinggi. Sukses atau tidaknya pekerjaan ini tergantung dari perhitungan dan metode yang dilaksanakan di lapangan. Di proyek Bendungan Wiskampung, pekerjaan lifting ada pada pekerjaan jembatan yang melintang di atas spillway sepanjang 30 meter. Nah, seperti apa metode pekerjaannya? Langsung saja kita lihat di lapangan. Ini dia. Girder erection. Monitor Pak Agustinus, Pak Sanyata, bagaimana persiapan untuk pekerjaan lifting hari ini? Apakah semua tim dan alat serta material sudah siap? Area apa? Area sling Pak, area sling, terus area sling. Oh, oke lah. Tahapan utama pekerjaan girder erection adalah: pertama, pre-move inspection; kedua, pre-work inspection; ketiga, girder lifting; keempat, girder launching; kelima, girder stressing; dan terakhir, girder moving. Peralatan utama girder erection adalah pesawat angkat-angkut. Kita menggunakan mobile crane Sany tipe STC 1000C. Selain crane, perancah merupakan peralatan pendukung yang sangat penting dalam girder erection tipe segmental. Tipe perancah yang digunakan adalah PCH tubular ring lock diameter 60,2 mm. Sebelum girder stressing, beban girder murni bertumpu pada perancah, sehingga perancah harus kuat dengan safety factor minimal 4. Pemasangan perancah dengan area kerja 32 meter x 4,5 meter dengan ketinggian 19 meter dilaksanakan dalam waktu 7 hari dengan jumlah pekerja 10 orang. Girder didatangkan dari Tegineneng, Provinsi Lampung. Sementara crane harus didatangkan dari Jakarta. Lokasi pekerjaan terdapat di bangunan spillway, tepatnya antara Pier 1 dan dinding LP2. Sebelum pekerjaan dimulai, harus dilaksanakan uji riksa pesawat angkat-angkut oleh PJK 3 yang bertujuan untuk pengecekan komponen crane terhadap rencana pekerjaan,
pengecekan pengikatan, verifikasi pembebanan. Komponen yang harus diperhatikan di dalam crane adalah emergency button, load indicator, counterweight, plat outrigger, main hook, sling, dan shackle. Pekerjaan girder erection ini dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga seluruh personil erection yang berasal dari zona merah COVID-19 harus menggunakan APD tambahan seperti face shield, masker, coverall suit. Di samping itu, personil tersebut tetap menggunakan APD standar, helm safety, sarung tangan, sepatu safety, rompi safety. Setelah semua segmen dalam satu span sudah pada posisinya, maka dilakukan stretching, pemasangan wedges, stretching tendon. Setelah stretching girder sebesar 48 MPa selesai, dilanjutkan dengan memindahkan span girder ke sisi tepi dengan setting hydraulic jack, mendorong span girder sampai dengan posisi yang direncanakan. Memang pekerjaan lifting ini terbilang unik, bukan cuma mempertimbangkan berat beban, namun juga bentuk beban dan jarak radius pengangkatan beban. Karakteristik halangan di setiap tempat berbeda untuk menentukan jenis-jenis alat angkat yang dibutuhkan. Lakukan protokol COVID-nya, pakai masker, social distancing ya. Awal kita adalah lifting girder dari posisi bawah. Menurut saya mobil crane yang paling cocok Pak untuk saat ini, karena kondisi sekarang crane tidak memungkinkan ditempatkan di atas slab beton, karena artinya kita harus menunda pekerjaan AW sebagai akses untuk crane tersebut. Project ini sangat banyak tantangan, mulai dari keuangan, personil, dan sosial. Saya sadari teman-teman sudah bekerja sangat keras dalam mewujudkan proyek ini. Kami membuat program gathering setiap tahun untuk melepas penat teman-teman, menumbuhkan kesulitan tim, akhirnya juga bertujuan meningkatkan performa teman-teman. Teamwork menjadi salah satu kunci keberhasilan proyek. Untuk meningkatkan teamwork dan kebersamaan, personil melakukan event yang disertai dengan nilai-nilai kekompakan untuk menyegarkan pikiran dan saling lebih mendekatkan diri. Kita telah melaksanakan program CSR dengan membangun masjid untuk masyarakat sekitar. Selain itu, kami juga melibatkan masyarakat dalam acara 17 Agustus yang dirangkap dengan HUT PP. Kegiatan tersebut kita lakukan agar masyarakat kenal lebih dekat dengan PTPP dan memberikan pemahaman bahwa pembangunan oleh pemerintah juga tidak melupakan daerah-daerah yang sulit dijangkau, karena memang masyarakat di sini masih memiliki hambatan akses untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Hasil jeripaya para personil tercapai. Banyak kebermanfaatan yang diberikan kepada masyarakat sekitar menuju hari akhir menjelang penyelesaian proyek. Manfaat proyek dengan cepat dapat dirasakan oleh masyarakat. Selesainya jalan akses sangat memudahkan warga dalam beraktivitas, mulai dari pelajar hingga para kepala keluarga untuk mencari nafkah. Tidak hanya itu, dengan adanya pembangunan bendungan West Kampung ini juga dilihat oleh berbagai investor. Dibangunnya minimarket, kafetaria, dan restoran keluarga hadir di lingkungan ini. Bukan hanya masyarakat yang mendapat manfaat secara konkret menjadi kebahagiaan personil proyek, tetapi kerja keras dan jerih payah yang selama ini ditorehkan dalam mempertahankan kualitas dan keselamatan diapresiasi dengan tinggi oleh jajaran pejabat tinggi negara. Respon positif dari Menteri PUPR, para duta besar negara tetangga, dan pejabat setempat menjadi salah satu penyemangat yang tiada duanya. Terlebih lagi, hal yang membakar semangat para personil adalah saat ditunjuk menjadi perwakilan perusahaan. Kebanggaan dan rasa tanggung jawab membakar semangat para personil proyek. Sebuah kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari proyek Bendungan West Kampung, karena banyak sekali pencapaian-pencapaian yang telah diterima oleh tim proyek ini, mulai dari pencapaian eksternal maupun internal. Pada pencapaian eksternal kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, pemerintah daerah, owner, hingga ke Kementerian PUPR. Sedangkan pencapaian-pencapaian secara internal, tim proyek mampu diberikan amanah oleh perusahaan untuk menjadi auditi sertifikasi ISO 9001, 14001, 45001. Dan hasilnya sangat menggembirakan karena kita bisa menjadi representasi bagi perusahaan.
Sedangkan di ajang bergensi PP World tahun 2019 kita mendapatkan beberapa penghargaan. Salah satunya adalah mendapatkan 2 medali emas dan 1 perunggu. Sedangkan dari sisi perusahaan, kita juga mencapai beberapa target, diantaranya pencapaian secara biaya, mutu, waktu, quality, dan K3. Tentunya dengan beberapa pencapaian yang sudah dicapai, nilai-nilai perusahaan sangat memberikan kontribusi yang besar bagi kami, khususnya tim proyek. Karena dengan nilai-nilai perusahaan PP BIT, dengan peduli, kerja yang profesional, bersyukur, integritas dan disiplin, kita mampu menghadapi segala kendala-kendala yang muncul. Dan kami berharap ke depan proyek Bendungan West Kampung menjadi proyek yang terbaik dan percontohan untuk semuanya.